teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini mau sharing lagi food prep di minggu ketiga dengan total belanjaan 150.000. Sebelum nonton videonya, jangan lupa ya untuk like dan juga subscribe supaya channel ini terus berkembang dan bisa menemani kalian semua. Masya Allah, Alhamdulillah ya teman-teman. Food prep di minggu kemarin sayuran dan lauknya udah habis nggak tersisa. Nah, sambil food prep hari ini kita sharing yuk soal manajemen waktu ibu rumah tangga. Yang pastinya setiap ibu itu punya prioritasnya masing-masing. Nah, teman-teman, dengan manajemen waktu yang baik bisa ngebantu kita ya mengelola dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin sehingga kerjaan yang dilakukan itu lebih terarah karena udah ada jadwal waktu yang jadi patokannya ya. Nah, ini hasil belanjaan tadi ya teman-teman. Ini aku beli tulangan 3 itu 10.000 jadi menu sayur sop dan juga seblak ya teman-teman. Lanjut, ini aku beli ayam 16 potong harganya 40.000 mau dijadiin ayam bakar sebagiannya lagi aku mau semur dan bikin ayam rica-rica juga ya. Untuk telur aku beri 1/4 ya teman-teman, itu tadi harganya 6.000 mau dijadiin dadar padang aja ya. Nah teman-teman, menunya yang simple aja, yang penting suami dan anak itu suka ya. Karena kadang ada menu yang aku suka tapi pas suami nggak suka, dan ada menu juga yang pas suami suka tapi aku nggak suka. Makanya pinter-pinternya aja kita ngakalinnya ya teman-teman. Kadang juga sisa budget belanja mingguan aku beliin lauk mateng ya. Jadi pas libur Pak suami bisa sama-sama milih lauk yang disuka, sekalian juga jadi waktu untuk aku libur masak ya, istirahat. Nah tadi aku beli tongkol ya 10.000 untuk dibikin tongkol balado ya teman-teman. Nah ikan cueknya tadi 12.000 ya, nanti mau digoreng tepung biasa aja. Untuk perbumbuan minggu ini itu pada naik ya, mungkin karena mau tahun baru apa ya. Nah tadi aku beli cabai rawit 5.000 ya, dan cabai merahnya itu 5.000. Nah untuk bawang merah masih sama ya teman-teman, harganya 1/4 itu 6.000, dan untuk bawang putih aku cuman beli 4.000 aja. Teman-teman, kalau kita ngerasa keteteran ya ngerjain kerjaan rumah setiap hari, berarti kita harus cari solusi dan langkah apa nih yang kita terapin gitu ya, supaya nggak gampang stres juga ya. Kalau menurut aku, langkah yang baik itu yang pertama, bangun lebih pagi, luangkan waktu dulu nih untuk diri kita sendiri, boleh selepas ibadah kita zikir dulu, mengingat semua yang akan kita kerjakan hari ini itu niatin aja ibadah gitu ya. Nah, untuk jengkol 1/4 itu 5.000 mau dibikin rendang jengkol aja ya. Kayaknya kalau kita suka jengkol ini diapain aja tetap nikmat ya teman-teman. Mau di balado juga tetap nikmat, digoreng biasa pakai sambal juga nikmat. Nah, ini beli kol 3.000 ya teman-teman buat bikin sayur sop, dan juga sebagiannya lagi aku buat lalapan aja. Lanjut, jagungnya harganya 4.000 untuk bikin bakwan jagung. Kembang kolnya beli 4.000 mau dibikin capcay yang simple aja ya. Nah untuk labu ini ditumis biasa, diirisin cabai bawang aja teman-teman. Untuk labu ini harganya 4.000, masih belum turun-turun ya dari minggu kemarin. Lanjut, untuk uminya 3.000 dapat 3 pieces ya, alhamdulillah lumayan banget. Mau bikin mie tek-tek aja kalau suami libur. Untuk kacang panjang aku beli 3.000 ya, di sini mau ditumis aja bareng tahu karena aku masih ada sisa tahu sedikit gitu ya. Nah, ini untuk buncisnya aku beli 2.000 untuk campuran sayur sop aja ya teman-teman. Lanjut, aku juga beli wortel 5.000 untuk campuran sayur sop, dan juga sebagiannya lagi mau dibikin bakwan sayur gitu ya. Aku juga di sini beli kencur ya teman-teman 2.000 untuk dibikin seblak, kalau enggak dibikin cilok doang, karena ini aku harus banget stok gitu ya di kulkas, harus ada karena biasanya kalau suami libur itu ya iseng aja bikin cemilan-cemilan jajanan Sunda gitu ya. Nah tadi aku beli bawang bombay ya, 2 itu harganya 5.000, untuk daun bawangnya harganya 1.000. Lanjut, di sini juga aku beli tomat 1/2 kilo ya teman-teman, 5.000. Sekalian nih tomatnya biasanya aku cemilin gitu ya, karena aku dan anakku tuh doyan banget. Jadi kita beli tomat itu 1/2 kilo, pastinya cukup gitu ya buat disambal dan juga buat dicemilin. Lanjut juga di sini aku beli kentang ya,
untuk 3 pieces kentang ini harganya 3.000 ya teman-teman. Ya kalau di pasar Gemrong ini lumayan ya, alhamdulillah masih pada murah-murah tergantung langgan ya. Ada juga jongkok yang mahal, ada juga jongkok yang murah. Ya pinter-pinternya aja kita ya buat ngaturnya gitu. Nah teman-teman, untuk manajemen waktu yang baik, langkah keduanya yaitu buat jurnal ya atau rencana kegiatan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu jadi waktu lebih bermanfaat, dipakai buat apa aja gitu ya. Nah, biasanya juga aku kalau udah ada jadwal kayak gini itu lebih satset gitu ya buat ngerjain hal. Karena punya anak kecil yang bener-bener masih toddler itu kadang moodnya gitu ya. Kadang pengen nempel terus sama ibunya, pengen juga main terus sama ibunya. Jadi ya kalau punya jadwal kayak gini aku tuh nggak pernah keteteran ya kalau soal ngerjain kerjaan rumah. Untuk langkah ketiga, jangan mengerjakan semua pekerjaan itu di satu waktu teman-teman. Misalnya nih ya, berbarengan semuanya. Misalnya kita sambil masak, sambil nyuci baju juga, sambil nyuci piring juga, sambil jemur, sambil jaga anak juga, itu pasti bakal riweuh banget. Memang bener ya teman-teman, bakal beres dalam satu waktu itu aja gitu ya. Tapi bakal cepet capek juga ke kitanya ya. Sesuaikan aja waktunya ya teman-teman kalau menurutku, supaya kita nggak gampang stres gitu ya. Karena namanya ngerjain pekerjaan rumah sambil ngomong itu pastinya bakalan lebih nguras emosi, lebih nguras tenaga gitu ya. Nah, menurutku juga teman-teman, kita itu ya kalau misalkan mau mengerjakan kerjaan rumah yang menurut kita pas ya. Misalnya malam sambil ngomong, kita sambil nyuci, karena pastinya malam itu lebih santai gitu ya. Nah, untuk pagi-paginya pas bangun tidur kita tinggal jemur sama bikin sarapan, habis itu ya main lagi sama anak. Lanjut kita bersih-bersih. Kayak gitu aja teman-teman, kita jadiin prioritas aja anak ini sebagai prioritas utama kita gitu, dan kerjaan yang lain itu ya bisa kita sambi-sambi gitu ya, karena kalau anak ini udah menyangkut teman-teman amanah gitu ya. Lanjut yang keempat, jangan menunda pekerjaan. Nah ini kebiasaan kecil bakal berpengaruh besar banget. Dari yang tadinya cucian piring numpuk, coba deh sehabis makan kita langsung cuci. Dari yang tadinya cucian baju bisa nunggu dulu nih sampai 1 minggu. Nah coba deh buat rutin gitu ya, setiap hari nyuci 2 hari sekali atau 1 hari sekali. Pastinya kerjaan kita itu bakal lebih ringan ya teman-teman buat dikerjain. Nah untuk sayuran minggu ini itu pada naik ya teman-teman. Sama nggak sih di daerah kalian? Aku biasanya kalau sayuran itu lagi mahal, aku stoknya yang sayuran yang awet-awet gitu ya. Biar nggak mubazir, kalau sayuran yang cepet layu itu biasanya di kulkas itu nggak tahan lama ya, harus cepet-cepet dimasak ya, harus buru-buru. Sedangkan kalau misalkan kita beli sayuran yang tahan lama itu di kulkas itu pasti bakal awet ya. Nah teman-teman, ini belanjaan 150.000, alhamdulillah ya, insya Allah memenuhi kebutuhan selama 1 minggu ya. Langkah yang kelima, buat skala prioritas kegiatan kita yang paling inti, yang paling pokok itu apa gitu ya. Kalau aku yang paling inti itu masak, lanjut aku ibadah ya pastinya yang paling inti itu, karena aku biasanya ngerjain semua hal itu harus masak dulu, harus ibadah dulu, baru ya ngerjain yang lainnya ya bisa disambi-sambi gitu ya. Karena teman-teman, kalau misalkan kita udah sibuk nih ya untuk fokus ngelakuin hal-hal yang positif, gak ada celah ya untuk kita membenci, gak ada waktu juga untuk kita berburuk sangka ya teman-teman. Pastinya gak ada kesempatan juga untuk kita berbohong, dan gak ada kebiasaan untuk ngurusin orang lain. Nah teman-teman, sampai di sini ya video food prep minggu ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk aku yang buat kontennya dan juga untuk teman-teman yang nontonnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menginspirasi.